This is my first podcast. Hello guys, Hello guys, welcome. my name is Ryan and right now I'm with Yuki J. Yeah, you pronounced my name right. Yay! So, please introduce yourself. Introduce myself. Yeah, So this is what in English? Indonesia. Oke, jadi namaku Yuki. Nama sosmedku Yuki Jade. Dan apa ya? Aku lahir di Indonesia tapi besar di Amerika, tapi papanya orang Jepang, jadi warga negara Jepang. Lahir di Indonesia di mananya? Surabaya. Surabaya. Terus sejak umur berapa di Amerika? Di Amerika sejak umur I don't know, maybe umur 1 sampai kelas 3 SD. And then you moved to Japan. No, and then I moved back to Indonesia and then belajar bahasa Indonesia dulu. Oh, oke. Aku dilesin bahasa Indonesia di rumah. Wow, jadi SD di Indonesia. Yes. Habis. 2 tahun toh. 2 tahun toh. Kayaknya nggak sampai 2 tahun deh. Jadi sampai SMP-nya di SMP di Jepang. Full. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Kuliahnya di Jepang, Di tapi setengah tahun di Cina. Exchange. Oh. Di Cina di mananya? Di Thailand. So, di Thailand aku dapat lihat karena deket sama Korea Utara kan. Jadi lihat borderline-nya ke Korut. Like, wow, nggak ada apa-apa. Kayaknya hampir semua borderline itu nggak ada apa-apa nggak sih? But seriously, like beyond the borderline itu nggak ada apa-apa kecuali one building yang bulat. Itu buat apa? I don't know. Maybe you can ask Kim Jong Un. Berat ya omongannya langsung. So, Yeah. you're half, right? Yes. Half Indonesia, half Jepang. Pernah nggak sih krisis identitas? Maybe most of the time. Sampai sekarang? Apa ya, kayak I cannot say aku orang Indonesia karena aku merasa aku bukan orang Indonesia. Yes. Tapi karena culturally, cause I'm closer to my mom, jadi lebih, culture-nya lebih ke Indonesia. Tapi kadang-kadang I feel like I'm Japanese, jadi kayak have to be punctual, like the basics, like astaga, jangan kayak gitu, itu ngerepotin orang. Like, I understand. Sometimes I have that, like, why are you like that? Don't be like that. Tapi deep down inside my heart, I feel like I wish I were American. Kenapa? I don't know, cause like Americans are so chill, like That's true. Also relatives, like family wise, it's like so chill, like whatever, you can do whatever, I understand sih. like independence. Okay. Yeah, okay. So, independence ya. What do you think about living in Japan? Living in Japan, plusnya adalah aman, terus praktis, bisa kemana-mana, naik kereta, you can just find anything here, well in the city. That's true. Tapi kayak apalagi sekarang kayak banyak yang nggak suka sama orang asing. It's like a double standard, Yeah, kayak always sih. Kalau orang Jepang yang ngelakuin it's okay, tapi kalau orang luar yang ngelakuin dilaporin. Yeah. Oh, I literally saw this, Matcha Samurai? Yeah, I know him. I mean in the sosmed. Wow, you know him? No, I wish I am. Jadi dia posting video, katanya ada orang Jepang duduk-duduk di depan kombini itu makan es krim kayak depro gitu loh. Iya. I think I saw it's fine. Yeah. Terus habis itu pas ada orang asing yang depro dilaporin polisi. That's crazy. Tapi I feel the double standard here is really high. Yeah. Kayak misalnya di kereta people talking. Kalau orang Jepang ngomong ya udah gitu kan. Padahal they all talking gitu. Ya, apalagi kalau kadang itu
Kayak Orang Jepang pun berisik banget. iya, I know. Terus kayak apalagi kayak misalnya cewek-cewek pulang sekolah ya kan. Iya. Itu bener kan kayak gitu. Dan sedangkan orang luar datang terus ngobrol kayak ngomong juga tapi kayak diliatin gitu. Ya. Aku pernah pas ngobrol bahasa Mandarin with my Taiwanese friend, kan dia cuma bisa bahasa Mandarin kok. Iya. Terus karena dia sering bencek makanya aku kayak kalau ngobrol sama dia tuh selalu kayak gitu. Okay. Terus habis gitu karena I become emotional, and then like my aggressiveness comes out. Iya. Kalau ngobrol bahasa lain, jadi langsung dilihatin sama orang Jepang kayak, yeah, I got that. And I'm like, oh my god, this is what it feels like to be Chinese. Not even Chinese, kayak orang luar sih, mostly kayak gitu. Oke. Ada timbul pertanyaan aku kayak, you know a lot of language. Okay. Kamu bisa bahasa apa aja? Inggris, Jepang, Indonesia, Jawa termasuk enggak? Yeah. Okay. Some Spanish, French. I'm learning Vietnamese, and I learned some Russian in university for a year. About 8 language. Damn. Damn girl, you rock. Oke. Ada tips gak sih kayak buat belajar bahasa itu? Harus dipakai dan harus menikmati. Soalnya kadang ada kayak waktu belajar bahasa Rusia nih, itu kan aku ngambil third language. Yeah. Jadi di university itu harus ngambil second foreign language. Oke. Okay. Dan karena aku udah selesai yang second language-nya bahasa Mandarin, I'm like, karena masih butuh more credits to graduate kan. Jadi I'm like, bisa nggak ya aku ngambil semua bahasa? I wanted to take every single language actually. Tapi apparently itu you have to take, kayak itu ada set. Yeah. Jadi harus ngambil guru orang Jepang sama guru native. Oke. Okay. Itu jadi set. I'm like, I don't want to take the Japanese people's lessons karena boring. Jadi aku ngambil bahasa Rusia karena dua-duanya orang Rusia, nggak ada orang Jepang yang ngajar. And then aku kan tanya teman-teman, kalian ngapain ngambil bahasa Rusia? Soalnya aku nggak mau belajar bahasa apa-apa, jadi ya udah milih aja bahasa Rusia. Kamu nggak mau belajar bahasa tapi milih yang paling susah. Terus astaga, aku kayak gregetan, kayak kita belajar alfabet 4 minggu cuma untuk belajar alfabet. Damn. Jadi kalau nggak menikmati itu kayaknya nggak masuk ke dalam otak. You have to like it. Ada satu hal kalau buat aku belajar bahasa itu kadang mau nggak mau harus belajar, itu paling cepat. I mean kayak gini. Okay. Kamu pergi ke kayak aku nih, aku ke Jepang, aku nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. Nara. Nah, terus kayak aku sekolah bahasa Jepang, and it's like aku harus bisa nih bahasa Jepang supaya aku bisa survive, supaya aku bisa hidup. Jadi itu antara mau nggak mau dan harus bisa. Like when you're terpaksa gitu ya. Yeah, I think it's really fast kalau untuk kayak terpaksa sih. True. Dan ya yang aku highlight itu adalah salah satunya itu harus dipakai. Karena kalau nggak dipakai, bahasa itu bisa lupa. It's gone. Like my Russian. Like my French. Karena aku pernah belajar French kayak kamu. Aku ada pelajaran French itu di university. Oh, okay. So I learned it from there. Dan aku sama sekali nggak bisa sekarang. Kayak lupa. Sama sekali nggak bisa is wild. Yeah. I mean, belajarnya juga waktu itu kayak ya udah belajar. But you liked it, right? No, it's like you didn't like it. I thought you liked it. No, kayak semua orang belajar itu, kayak semua studentnya. Oh, it's like it's compulsory. Yeah. Okay. Damn, compulsory French? I'm jealous.
What do you mean? Obviously, you have compulsory French in university. Ah, that's I wish I true. had that. But you never use it. How True. can you speak? Watching movies. That's true, but Oh, right now I am teaching an Indonesian guy Japanese, but in French. that's wild. I mean, bonjour, comment ça va bien? Ouais, je vais très bien. Et toi? Ça va. Et tu t'appelles comment? Je m'appelle Yuki. Et toi? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ryan. Tu as quel âge? Funk. Quoi? À 20? Funk. Ouais? Oh no! Lupa! Go on! Oh shit! Ang de funk. Quoi? 20? C'est juste 20. 20 quoi? Moi, j'ai 27 ans. Ah, 27. 27 ans aussi, non? Oke, switch. Kelihatan banget begonya gue. Kayak udah lupa banget sih French. Karena gak dipakai. But how long did you learn it? On and off. Kayak di university aja sih, kayak mata pelajarannya di tahun keberapa sama tahun keberapa. I kind of forget about it. Okay. Because like for me, French, I learned it for 6 years. Oh damn. I went to like French class every single week for 6 years. Apa yang membuat kamu suka dengan bahasa? Oh, aku kira bahasa Prancis. No. All kind. Okay. Apa ya? Kayaknya karena mamaku sih. Kenapa? Karena mamaku suka bahasa, jadi kayaknya nurun aja gitu. Dan kayak ada this adrenaline kalau udah belajar bahasa, terus dipakai itu kayak, wah dia ngerti bahasa apapun. Oh, I understand. Terus, oh my god, I can speak. You know? Oh yeah, I know. Yeah, I know it well. Pernah nggak? Kan kamu tinggal. Ini jumping banget nih topiknya. Karena yang apa yang ada di pikiranku aku langsung nanya. Oke. Pertama belajar bahasa apa? My first language? Iya. Jawa. Jawa actually your first language. Yeah. Oh. But it's not my most fluent language. Oke. Abis itu? Abis itu Inggris, dan Japan, Indonesian, and then Japanese. After that, well, kayaknya lebih Mandarin dulu daripada bahasa Jepang deh. Soalnya di Amerika ada pelajaran bahasa Mandarin. Okay. Yeah, and then Japanese. And then pindah ke Jepang, belajar bahasa Prancis. Di Jepang belajar bahasa Prancis. Oke, wow. Tapi alasan aku belajar bahasa Prancis itu kayak apa ya? The trigger itu di Indonesia. Kenapa tuh? Pas di sekolah SD, aku dengar orang ngomong bahasa Prancis. Aku nggak tahu dia bilang apa. Pokoknya satu sentence aja, and then I fell in love with French. I know, French itu kayak, kalau menurut aku ya, French is a sexy language. Oh my god, it's so romantic. Yeah, I know. You can be mad at someone and it sounds so beautiful. Yeah, like Sava, gitu. Kayak, yeah, I get it, gitu. Très bien. Yeah, like, you can be like, are you serious? Vous êtes sérieux, non? And it's still like, oh, yeah. Yeah. That's the thing. Tapi gak ada bahasa yang mudah menurut aku. Menurut aku ya. Okay. Kalau enggak semua orang udah bisa. Well, that's true. Iya, menurut aku. Dan sekarang Google Translate dan Cepi. Tapi there's no adrenaline for that. That's true. Kayak sensasinya nggak ada. That's true. Tapi emang sih bahasa itu sangat menolong. Apalagi ketika kita kesana. Yeah. If we go there and we can speak their language, it's like another level. The moment I felt like, wah, belajar bahasa Vietnam, like itu
aku udah mulai belajar. Terus entah kenapa kayak tiap kali aku belajar bahasa itu pasti kepake. So I learned Vietnamese, and then kayak berapa minggu kemudian ada orang Vietnam yang nanyain aku jalan, tapi dia bahasa Jepangnya kurang. Jadi kayak aku coba tanya pakai bahasa Jepang, terus dia nggak ngerti, makanya I started speaking some Vietnamese, and then he understood. Oh damn. And then he's like, betul nemu go sambereru. Oh, ini aku kesel sih kayak gini. Kita udah ngomong bahasa dia, tapi dia dibalas bahasa yang dia nggak bisa, ngerti nggak sih? Yang kurang dan kayaknya bahasa kita gitu. Oh iya. Kayak misalnya nih, aku ke kombini, ya. Aku ngomong bahasa Jepang, dia balasnya bahasa Inggris. Tunggu. What? Iya, dia kira aku bukan orang Jepang dan aku nggak bisa bahasa Jepang, tapi aku ngomong bahasa Jepang. Tapi kan kamu bisa bahasa Jepang. That's the thing. Itu kayaknya hampir di mana-mana sih. True. Kayak jangankan Gomini, di restoran atau di mana juga. Ya. Dari awal aku udah ngomong bahasa Jepang loh, gitu. Kayak aduh. Ya. Kayak aneh. For me. Kayak aku udah ngomong bahasa kalian, tapi kalian tetap bahasa yang kalian paksakan. Ya. Nah, tapi yang wow. Iya. Deket banget. Tapi yang orang Vietnam oke sih, soalnya bahasa Vietnamku lebih jelek daripada bahasa Jepang dia. Iya, oke. So, jadi lebih kayak tanggo. Aku kayak kipe, he doesn't know kipe, tiket. Jadi aku bilang, ve tau hua. Terus dia ngerti kayak, ve tau hua. I see. Terus, so it's okay. Growing up kan udah pernah di mana-mana nih. Kayak Amerika, Indonesia, Japan, China mungkin. Kan pernah tinggal sana maksudnya. Which one is your more suitable? Kayaknya lebih cocok di sini nih. Atau lebih suka? Very difficult question. Soalnya semuanya ada plus minusnya. Of course. Okay, I really love America, but kalau ditanya mau tinggal di sana enggak. Soalnya kayak takut ditembak. Gun. Kan ini benar-benar ditembak kan. Jadi serem gitu loh. Iya. Yeah. So, enggak mau tinggal di sana lagi. Terus kalau di Indonesia aku suka, tapi it's not realistic for me. Aku gak bisa nyetir di Indonesia, aku takut. Kayak lalu lintasnya nggak ada aturan. Yeah, that's kind of true. So impossible. Jalan sendiri pun impossible, katanya bahaya. Yeah. That's true. So aku nggak boleh kemana-mana sendiri. Jadi kayaknya Jepang sih. Jepang ya? Ya Jepang sih. Kalau di Cina aku suka, tapi waktu kuliah doang. Aku nggak mau kerja di sana. Karena kayaknya kalau kerja di sana bakalan lebih stres. Ngomongin stres, kerja di Jepang stres nggak? Tergantung tempatnya. Tergantung tempat. Tapi setelah aku kuliah, aku nggak pernah stres untuk kerjaan. Karena kerjaan pertama aku di militer Jepang. Dan sekarang aku kerja di internet company, which I won't say what the name is. Yeah, I know. Nanti di komen aja. No. Okay, I'm kidding. Aku ada botol air yang bisa dipakai untuk palu. Don't do that. Not here. Oh, also later. No. Okay. Jadi kan itu basic, kayak di mana aja pasti ada pro and con. Bisa coba pro and con Japan nggak sih? Kayak we are into that now. Kalau Jepang pros-nya kalian nggak bisa dipecat kecuali ada benar-benar something, you know. Jadi di perusahaanku ada orang yang sebenarnya disuruh keluar karena dia sering komplain whatever bla bla bla. Tapi mau dipecat pun dia kayak aku nggak mau keluar, aku mau tetap di sini. Oke. Terus gimana? Jadi ya tetap kerja sampai sekarang. Bertahun-tahun. Terus kemarin aku baru dikasih tahu sama teman, dia bilang
pokoknya di Jepang itu ada hukum, pokoknya orang nggak boleh dipecat kecuali kayak ada kriminal or something like that. As long as it's not something super big, nggak bisa dipecat. Jadi like super protected gitu loh. I see. Tapi ada loh kayak I heard this before, dan aku ada kenal orang yang harusnya dipecat tapi tetap working. Sama case-nya, cuman di situ itu company-nya nggak kasih dia kerjaan, ngerti nggak sih? Kayak keluar lu gitu. Tapi gaji tetap wajib, cuma nggak dikasih kerjaan. Nah katanya di Jepang itu secara halus begitu, kayak nggak dikasih kerjaan, nggak dikasih kerjaan. Tapi siapa tahu orangnya kayak aku nggak ada kerjaan tapi dapat gaji. Yes, I know right. Ini kayak gimana tuh? I don't know. Kayak company is there also. Ya. Tapi aku baru tahu sih kalau ada peraturan nggak boleh pecat. Aku juga baru tahu sih kemarin. Literally kemarin. Ya, literally kemarin. Oke. Aku tahu orang jarang dipecat, tapi nggak tahu kalau emang nggak boleh dipecat. Oke. I see. Terus itu salah satu di dunia pekerjaan lah ya. Terus banyak yang bilang kerja di Jepang itu berat banget. I think itu depends di mana company-nya sih. Depends on your company and what you do. Ada yang bilang black company. Dia itu harus hampir tiap minggu harus minum terus sama bosnya. Aku heran sama yang kayak gitu. Tapi that's real kan. Tapi aku pikir kayak lah emang nggak bisa nolak ya? Like in my mind, you know. Jadi what I heard is like kalau kamu mau karirnya maju, you need to do some kind of that. I heard that literally just yesterday. Ya. Jadi kayak kalau karir kalian mau maju, ya kalian ikutin the boss, the senior, and everything. Soalnya aku nggak pernah ngalamin itu, walaupun waktu di militer itu kan Jepang banget kan. Tapi everyone is super loose, kayak oh kamu nggak bisa minum osake, ya nggak apa-apa, nggak usah minum. Jadi yang minum osake doang, yang sambil nuang-nuangin untuk orang. But I'm just chilling. Tapi dia harus ikut gitu. Enggak sih, enggak harus ikut. Tapi karena aku emang suka socialize, you know. So, I know. So I go. That's a learning lesson sih sebenarnya. Cause it's fun. Kalau orang mabuk gimana? Ya ada sih orang mabuk, tapi lucu karena kalau di tempat kerja dia itu benar-benar kayak super majime, enggak strict, majime and nice. Kayak kayak gitu, kayak baik banget. Terus tiba-tiba dia mabuk kayak what? Who the heck are you? Different banget. Terus dia pakai bahasa Inggris kalau mabuk. Oh my god. Lebih lucu. Kawaii. Cowok by the way. Anyway, aku mau nanya. Aku kan datang nih ke Jepang. Pertama kali. What do you expect? Kayak reality dan ekspektasi itu agak beda, dan culture shocknya banyak menurut aku. One of it is honne tatamae. Bener gak sih orang Jepang itu selalu kayak gini, honne tatamae, walaupun dalam friendship, I think so. Can you elaborate? Waktu SMA itu kan kita lagi kumpul teman-teman, tapi bukan like not with our. Biasanya kalau SMA cewek-cewek kan kayak ada one best friend gitu kan. And then it's not like with the one best friend. It's like with pecahan gitu loh. Of all of the best friends, tapi only kataho dake, like one side. Terus habis gitu tiba-tiba kayak kita ngebahasin, jadi kamu gimana sama temanmu itu? Kira itu ya? Segitunya? Iya, kayak aku benci sama dia. Tapi kenapa temenan? Makanya kayak wow. Are you surprised kayak?
Aku kayak, hah? Kamu benci sama dia? Tapi temenan gitu kan? Tapi kalian selalu bersama. It's weird. Kalau aku kayak aku nggak sampai sekarang mungkin aku nggak bisa bedain yang mana Hornet, yang mana pertamanya sih. Nah, susah sih. I don't even know. Iya, jadi kayak gini aja kayak ngobrol temen, terus bilang tanoshi desu ne, terus kayak mau ketemu lagi hilang. Oh, true. Itu banyak sih yang gitu. Mungkin karena aku jarang sama orang Jepang jadi aku kan kayak aku kesini I wanna learn the language. Jadi kebanyakan temen aku Jepang dan mungkin internasional. Oke. Mix lah dari Amerika lah, inilah itulah. Tapi bisa dibedain banget temenan sama mereka yang internasional sama orang Jepang itu gimana. Orang Jepang harus bikin janji jauh-jauh hari. One of it. Schedule. Ini one of my ini juga sih kayak culture shock. Karena gini, orang Indonesia, halo teman baik nih, halo gue di depan, yuk cabut gitu. It's normal gitu. Ya kan? Tapi sedangkan di sini ketemuan boleh bulan depan baru ada nih jadwalnya. Mau jam berapa? Mau jam berapa, di hari apa, kita ngapain. I mean that kind of shit is like what the fuck. Kayak mau ketemu aja harus kayak 1-2 bulan lebih. Nah tapi aku bingung kalau di Indonesia itu kalian nggak janjian tapi kayak what do you do kalau kadang janjian sih, tapi yang janjian itu kadang nggak jadi. Ngerti nggak sih? Oke. Jadi lebih mending kayak all of a sudden daripada janjian scheduling. Ada yang scheduling juga, cuman kayaknya nggak ini sih. Kayak 2 bulan lagi baru bisa, you know. Kalau mau jalan ya, I mean tinggal jalan sih kayak, hari Minggu kesini yuk. Mungkin lebih leluasa begitu sih. Tapi kalau di Indonesia kalau keluar sama teman biasanya ngapain? Hang out to the mall, cafe, new places, terus makan yang pasti. That's the thing, makan ini yo. Apalagi aku foodie ya. Jadi kayak I love to eat. Cause in Japan kayak kalau janjian itu pasti harus nentuin mau ngapain gitu. Iya. Kalau enggak kayak ketemu terus ngapain ya? Iya. Ini siapa? Biasanya sih kalau aku pasti makan. Kalau di Jepang itu beda lagi. Kalau di Jepang pasti ada izakaya. Oh really? Enggak pasti sih, tapi most of it is izakaya karena itu udah paling enak untuk ngobrol sih. Terus minum apa ya kan? Karena di Jepang sendiri menurut aku mau ngapain? Nah itu. Kayaknya jarang orang duduk-duduk di taman ngobrol. Hanami. Ya itu kan beda. That's like sakura season. I know. Tapi bener sih kayak piknik terus bawa makanan minuman itu kayaknya normal thing di sini sih. Kalau di Indonesia panas dan debuan. Iya betul. Piknik juga kayak mikir-mikir lagi di mana kayak pasti maunya tempat yang tapi ada jauh sih dari kalian piknik? Ada. Di mana? Di hutan. Amin kayak literally kayak ke Bandung kemana piknik. Emang nggak ada piknik kayak gini? Taman itu di Jakarta it's not picnic friendly sih menurut aku ya. Karena apa? Pertama panas, kedua mungkin kayak lihat udaranya udah kayak mau ya ada kalau di sini kan atau nggak ada, kalau nggak kepentingan banget ngapain, mendingan gue di restoran, cafe. Because there's a lot of cafe in Jakarta. Kayak ya udah prefer cafe. Cause sometimes kan pengennya depro, lesehan, outside. That's true. Nah, soalnya orang Indonesia kan suka depro. Iya,
tapi mereka ada warung. Ya juga sih, tapi kalau warung kan nggak bebas gitu loh. Jadi I don't know, maybe you guys go picnic. No, we don't. Okay. But we love Depro. picnic sih. Kayak I love picnic. I can speak to myself. Kayak, I love this culture ternyata setelah di sini. Oh gitu. Iya. Setelah di sini I just realize kayak lagi Hanami atau lagi Aki, kayak picnic actually is one of my favorite things to do. It's very nice. Lihat alamnya, oke. Tapi kalau di Jakarta kayak all city, semua gedung-gedung. See, here, true. in Tokyo, kayak nggak kelihatan gedung-gedung, karena literally taman gede. Yeah, one of the biggest. And banyak banget taman di Tokyo. True. Yeah. But whole city. Yeah, it's a city, but there's a lot of park. Yeah, and it's very big. Yeah. Padahal Tokyo rasanya kayak udah penuh, tapi tamannya kayak nggak ada gedung gitu. Iya, betul. Karena aku nggak tahu sih pemikiran orang Jepang yang make. Kayaknya banyak aturan sih, kayak nggak boleh bangun di sini, situ. Iya. That's true. Rule sih. Kalau di Indonesia, zero rule. Money is ruling. True. That's why I can't live there. Tapi apa ya? Aku lebih demen tinggal di Indonesia sometimes. True. Karena satu, cari apa-apa gampang. Benri. Jahit langsung jadi. Jahit langsung jadi. Kalau di Jepang jahit butuh 2-3 minggu. Oh really? You didn't know that? No, I don't. Kayak apa? Dedel celana gitu loh. Kayak apa sih? Dinaikin sesuatu. Ya, itu butuh 2-3 minggu kalau pergi ke tailor. Bayar mahal pun nggak bisa karena udah ada orderan. Kok aku literally ada Vermak yang lewat pakai sepeda atau motor, nice. Terus langsung jadi. Mereka bisa secepat itu. Kenapa di Jepang selama itu? Aku notice something sih. Ini aku nggak bisa bilang semua, tapi what I can see is like orang Jepang itu kerja itu lama banget. Maybe. Prosesnya itu lama banget. Doing something itu lama banget. For me, menurut aku begitu. Walaupun nggak bisa bilang semua sih. Kayak contoh ya. Meetingin ini. Oke, udah meeting. Tapi harus meeting lagi buat jadi gitu. Kayak suatu proyek gitu. Tapi kalau di Indo, I guess the meeting is the whole day. Tapi abis itu udah loh. Kayak do it langsung, kayak sembari jalan kalau ada something baru di meetingin lagi. Kayak onto the prosesnya agak lebih cepat sih. Kayak proses kayak tadi aja jahit. Ya udah itu langsung aja. Diukur udah. Kalau mau nanti ada yang kurang-kurang dikit langsung diperbaikin kan? Ya. Kayak gitu sih. Kalau dokter gigi Indonesia gimana? Ini dia. Ini menarik banget. Karena dokter di Indonesia itu langsung hari itu juga. Kayak bisa langsung. Kayak Dok, aku datang nih, gigi bolong. Langsung tambal. Langsung diperbaikin. That's the thing. Di sini I think kamu harus bisa 1-2 bulan baru kelar tuh masalah. Nah, tapi kalau di Indonesia giginya bolongnya ada 5 gimana? Hari itu juga bisa. Semuanya? Iya. Soalnya di sini kayak satu-satu. That's the thing. Di X-ray dulu. Iya, kalau di Indo juga mungkin di X-ray ada. Di X-ray dulu, habis itu ini yang ditambal, dibersihin. Kalau di sini kayak nggak bisa 1 hari cuma bisa 1 gigi aja. Iya. Literally aku pernah di posisi itu. Oh really? Oh my god. Tahun kemarin aku nyabut gigi
Yang wisdom teeth. Ooh. 3. Oh shit, oke. Okay. Karena kata dokternya ini lebih baik dicabut. Dan prosesnya itu panjang banget. Gak sebulan, 2-3 bulan. Dari cleaning. Ya karena aku mau cleaning dulu. Sebenarnya mau cleaning. Terus kayak aku datang cuma buat cek aja. Terus kayak, oh ini cleaning. Habis itu perlu ada bolong dikit. Terus sama kayaknya mendingan dicabut deh wisdom teeth-nya. Karena aku 1 udah dicabut. Jadi tinggal 3. Oh, oke. Terus kayak bilangnya, ini kayaknya harus dicabut deh mendingan. Daripada nanti udah di cleaning tapi bolong lagi. Oh, iya. Soalnya yang di ujung-ujung kan agak susah dibersihin. Yeah. And that's why it's gonna take bersihin atas dulu, bersihin bawah, next ketemuannya. Habis itu pertemuan berikutnya ini yang dicabut, pertemuan berikutnya ini yang dicabut. Tunggu. Cleaning ini maksudnya cleaning apa? Dibersihin aja. Bersihin tok lah. Ya dari Kenapa cleaning dulu baru bisa dicabut? Like it's like gini, cleaning itu mau dicek dulu apakah perlu dipastiin lagi gitu loh, kata dokternya. Kayak ada bolong enggak dan lain-lain, kayak perlu dicek fully gitu. Oke. Ya, jadi gitu sih. Jadi cleaning dulu, terus nanti dicek. Tapi kalau cabut 2 dalam 1 hari bisa. Bisa. Untungnya bisa. Ya, because that's what I did. Tapi prosesnya panjang banget sih. Kalau waktu itu aku untuk cabut yang atas ya, atas 2, aku udah make a reservation karena ini khusus untuk cabut wisdom teeth dentist. Terus habis gitu hari itu dicek giginya bersih sih, sebenarnya nggak usah dicabut nggak apa-apa, tapi yang bawah udah dicabut jadi nggak ada pasangannya. Katanya ya mungkin kalau bolong sih it's not good, tapi ini sehat, like it's lurus gitu. Tapi I'm like udahlah cabut aja deh, kayak karena nggak butuh nanti kalau bolong repot lagi kan. Iya. Jadi ya udah, oke, dicabut, oke. Terus udah dibius, terus 10 detik langsung cek. Like, wow, cepet banget gila. Iya, aku di sini cepet sih. What do you mean? Emang di Indo lambat? Cepet juga. Terus? I mean, prosesnya cepet, tapi proses yoyaku lah, inilah itulah, itu yang membuat lama sih menurut aku. Ya. What do you think? Kayak dokter? I think so, tapi maybe juga tergantung dokternya. Oke. Aku agak shock dikit karena ini ngomongin dokter yang lain ya, kayak full bukan dokter gigi aja, tapi dokter spesialis itu prosesnya lama juga. Kayak bukan lama sih, lebih kayak kamu sakitnya ini ke spesialis ini, kamu sakitnya ini ke spesialis ini. Tapi kalau di Indonesia literally ke dokter general for everything gitu. Kayak aku kaget aja sih, kayak kadang harus ke spesialisnya ini, spesialis ini, dan spesialis itu banyak banget. Kadang kan kita nggak tahu kan ya harus kemana. Iya, gitu. That's the thing, aku nggak tahu. Ini mau ngomong sama siapa? Iya. Dan apalagi nggak semua bisa Inggris. Oh ya, definitely. Ya, dan harus Jepang, dan aku kayak karena bahasanya susah banget kalau udah medical gitu kayak I'm tired of it. Kadang kan nggak tahu kan mau ngobatnya kayak gimana, spesialis apa juga aku nggak tahu gitu. Is PR sih. Dan antrinya lama. Oh iya, that's true. Dan harus dengan seperti biasa harus yoyaku dulu. Reservasi. Yoyaku plus udah yoyaku di jam itu pun masih tunggu 1 jam. Oh, kadang mungkin ya. Aku pernah ke spesialis apa gitu juga. So long. Ini udah nunggu sejam masih belum dipanggil. Oh iya, aduh parah banget sih itu. Well, tapi semuanya hampir ke cover di insurance-nya Jepang sih. Oh ya.
That's very good. Yeah, that's good. Itu sih Jepang. Plus minus. Oh, by the way, I wanna know kayak experience living here as a girl. Kayak I'm not saying buat aku sih kalau orang benar-benar baru mau pindah ke sini, I always gonna say the harsh thing first. Kalau mereka cewek. As a girl, apa ya? For example, dari aku dulu ya. Kalau bisa jangan di lantai 1 tinggalnya. Oh, okay. Kind of like that. Okay. Karena lantai 1 itu lebih bahaya buat cewek dari pakaian bisa dimalingin, pakaian dalam, terus bisa di stalking, dan it's a thing. Kayak temanku juga kena gitu. Ya seaman-amannya masih ada lah yang tidak nyaman. Better than Indonesia, I guess. Definitely. Tapi pas aku SMP pernah diikutin cowok. Di Jepang kan? Ya, dari belakang. Ya. I am SMP, and pakaiannya juga pakaian SMP gitu. Ya, pakai jaket winter, jadi pakaiannya juga tebel. It's guys, like not even it's not about the clothes anymore. Yeah, but people are always like, in the comments, people are always like, ya karena lu pakaiannya terbuka. No. Gak bisa nyalain ceweknya. Nah, kan? It's about the guy who did it. Or a girl who did that. True. Ya. Karena, balik lagi, aku nggak bilang siapa, tapi my friend lagi jalan, dipegang. Di Jepang. Oh shit. Damn. Like literally lagi jalan biasa, tiba-tiba dipegang. Terus udah lewat. Di tempat umum dan banyak orang. Yes. What the heck? Gila. Guys, it's a thing. Terus kayak kalau di stalking itu aku pernah baca kalian lari ke kombini. It's the hideout. I didn't know that. Oh, you don't know? No. Oh ya, kayak literally kalau merasa diikutin atau apa ke kombini deh gitu. Okay. Karena pertama kombini itu di mana-mana. True. Jadi it's a public space and a safe place to be sih. Gitu. That's what I know sih some of it. Dan kalau di kereta itu banyak juga sih kejadian kayak ada yang video lah, inilah itulah, it's a thing in here. Ya, untungnya aku nggak pernah kalau di kereta. Oh, glad. Tapi temanku SMA, oh my god, kasihan banget. Dia kayak karena dia nggak sengaja kayak nyenggol kakek-kakek yang naik sepeda gitu loh. Ya, nyenggol dikit aja, terus kakek-kakeknya marah, terus tasnya diambil, terus ikut aku sini. Terus habis gitu kan dia ngikutkan kan butuh tasnya mau sekolah. Terus habis gitu disuruh pegang, temanku nyuruh pegang si cowok itu, si kakek itu. Pegang? Yeah. Like? Yeah, Fuck. And then, well, I'm not gonna say more. So it's so bad. And then after that, she got her bag back. Terus sampai sekolah nangis-nangis dia. Ya. Kesel jijik. Padahal pakai baju SMA, mau sekolah. Bukan masalah pakaian ya? Iya. Sebenarnya belakangan banyak banget sih yang kayak videoin ini itu. I saw kayak dimasukin ke sepatu HP-nya, terus kayak what the fuck? Yeah, it's a thing. Damn, that's crazy. Yeah. Kayak bawah rok gitu kan. Itu gila sih. Kayaknya banyak orang gila sih di Jepang menurut aku. Emang sih. Tahu nggak sih waktu kesini di kereta beneran ada orang gila. I mean kayak nyanyi gitu sendiri. Banyak itu banyak. Aku kayak semua liatin gitu. Kenapa di Jepang banyak tapi di Indonesia jarang lihat yang orang yang kayak gitu ya? I don't know ya. Kenapa?
Tapi one of thing is kayaknya mereka stres dengan kehidupan yang shigoto work kerja ya sih. dan nggak ada kehidupan lain sih, sosialnya nggak ada, karena nggak menurut aku menurut aku aja ya, di Tokyo itu nggak semudah itu untuk dapat teman. Ya benar. I feel people are cold. Beda ya sama kalian kalau misalnya liburan. Karena they are kind di restoran karena it's a work, bukan life. Emang mereka di training untuk kayak gitu. Yes, it's a service. Jadi itu bukan really who they are. Yang tadi aku bilang balik, honne tatamae. Di belakang mungkin shit, this job, that guy. Ngomongin lu semua di belakang. It's a thing. True. Apalagi yang aku pernah bilang, aku dengar dari kamu kalau cewek biasanya ngomongin cowoknya di belakang juga. Iya. I think it's everywhere sih sebenarnya. Suamiku gini. Kayaknya di Indo juga mungkin really? gitu. Mungkin. But yeah. Ngomongin di belakang is not a thing. It's not my thing sih sebenarnya. Mendingan ngomongin di depan, guys. Yeah, true. Jadi orangnya tahu, bisa introspeksi diri juga. Kalau aku ngomongnya di depan orangnya, tapi nggak langsung ke orangnya. What do you mean? Elaborate. Jadi waktu kerja ini di Jepang ya, Yeah. ada bos yang aku nggak suka. Aku nggak suka sama leader itu karena dia leader, tapi pas meeting, briefing, dia ngomong aku nggak dengar. Oke. Dan kayak nggak pernah senyum. So aku nggak suka banget sama dia. Oke. Terus waktu itu, it's like dia kan harusnya bisa bahasa Inggris, pernah kuliah di Amerika. Jadi harusnya bisa bahasa Inggris. And then so he prints out like these papers in English, terus ditempel-tempelin di wall gitulah, like I don't know, pengumuman whatever. Dan banyak spelling mistakes. I'm a grammar Nazi. Terus I'm like, aku tahu dia yang ngeprint itu, dan dan dia ada di ruangan, tapi aku lagi ngobrol sama orang lain kayak, who the heck printed out these papers? All of the spelling is wrong. The grammar is wrong. Who the heck did this? Yeah. You're a freak too. I mean, buat aku, bahasa itu you don't need to know everything to talk. Yeah, you don't. I survive here karena ya udah aku belajar dari street kayak talking to people apa aku bukan orang yang buku banget kan, kayak belajar di buku. Oh no, damn it. Aku lebih ke nonton or ngobrol sama orang, lebih cepet aku nangkepnya. And kadang aku nggak tahu grammar dia itu benar atau enggak di semua bahasa, English, Indonesia, terus Mandarin sama Jepang. Kayak literally aku nggak tahu grammar, subject, object, bla bla bla. Itu buat aku pusing, malahan aku nggak bisa gitu. Aku lebih ke yaudah sono mama nih speak. Understandable. Langsung ngomong aja. Masalah grammar kayaknya nanti dulu deh. At least gue bisa beli itu. At least gue bisa beli makan. Ya nggak sih? Benar. Jadi kayak misalnya orang bilang, nih ini yang aku sifat orang Indonesia yang aku nggak suka adalah jangan so Inggris lu, kayak gaya lu jangan so Inggris. I mean itu kita latihan ataupun kita emang suka ngomong Inggris, ya udah emang comfortable aja gitu kan? Ya dan Inggris lu salah bla bla bla. Ya udah nanti to correct me if I'm wrong gitu aja loh, kayak gak usah just tell me if it's wrong. Learn salahnya di mana, correct me if I'm wrong. Kalau enggak ya udah gitu. Like I have this friend, he's Chilean, and we met in China, and so I started learning Spanish because of him. Dan dia Inggrisnya juga nggak perfect, jadi karena dia bilang dia suka kalau aku koreksi dia, jadi tiap kali aku koreksi dia kan bahasa Inggrisnya, terus dia kayak
Tapi I know. but Yeah, I he's will do like the same. happy. But I will he's do the happy. same. Yeah. And then thank you, Yuki-chan. Yeah. That's a good thing. Yeah, and then he corrects my Spanish too. That's a good thing. Really good. Yeah. Karena nggak semudah itu belajar bahasa sih menurut aku. Balik lagi, not everyone is like, oh bisa loh langsung. Salah lagi. Iya, that's true. Oke, balik aku mau ke topik yang Jepang sih. Apa sih yang kayak harus disiapin kalau literally wanna move to Japan? Bahasa penting ya. Karena kalau nggak bisa bahasa Jepang tuh kayak susah gitu loh. Kemana-mana ya susah. That's true. Nggak semua orang Jepang itu bisa Inggris guys. That's the thing. Kenapa ya mereka nggak bisa? Kayak hampir semua nggak bisa. Karena pikirannya juga kayak aku nggak bakalan pindah ke luar negeri. That's untuk it. apa bahasa Inggris di Jepang, bahasa Jepang aja bisa hidup. That's true. Itu dia sih yang aku juga sering dengar dari orang-orang. Soalnya aku sekolah emang teman-temanku bilang kayak gitu. Iya. Oh, di sekolah pun begitu. Ya, at school kayak kita ada presentation itu skit. Ya. Jadi kita buat script. So I made the script because like I speak English, right? Yeah. And then ya udah kalian tinggal hafalin aja. Terus salah satu kayak aku udah nggak bisa hafalinnya, jadi nanti aku baca aja ya. He's not even trying. Dan dia pergi main-main. What the hell? That's true. Oke, pertama bahasa, kedua tahu peraturan Jepang. rules ya. Ya, rules. Karena this is the country of rules menurut aku sih. Everything has rule. Nanti kalau nggak ngikutin peraturan kayak kalian kalau nggak tahu peraturan kenapa kok kesini? Mendingan pulang aja. Balik lagi double standard ya. Ya. Karena di sini menurut aku rule-nya banyak banget. Dan unspoken rule-nya juga ada. Ya, kayak nggak boleh makan di kereta. Padahal banyak orang makan di kereta. Temanku bilang dia lihat orang buat cup noodles inside the kereta. Itu outside of my mind sih. Kayak what the fuck. Tapi kayak makan roti atau apa itu aku masih sering lihat kayak makan roti diduduk. I know. Ya, pokoknya makan roti onigiri lah itu masih. Iya. Itu masih banyak kok yang makan. Ya. Tapi kembali lagi kalau orang luar kayaknya ya guys. Terus apa lagi? Rules. Apa ya? Mental mungkin? Mental ya. Kalau aku bilang salah satu yang harus tahu juga adalah selain ini 3 tuh harus tahu this is the country of introvert. Oh ya, true. Karena literally bisa aja kalau kemana-mana nggak ngomong pun bisa gitu. Makan ada. Ramen yang sendiri. Iya. Kafe sendiri juga ada. Ya literally tempat udah dibuat yang buat satu orang gitu. I don't have to speak to survive here. Ya. Oh, jangan buang-buang makanan. Jangan buang-buang makanan. Ya. Kayak ke buffet, kadang kalau ngambil banyak-banyak makanannya. Oh, ini orang Indo banget nih. Didenda. Kalau di sini. Iya, betul. Aku lihat di Indonesia orang-orang pesan makanan tapi nggak habis gitu loh. Kayak ya ngapain kalian pesan banyak-banyak, kan sayang gitu loh. Tapi ya kalau di sini nanti bisa didenda. Or ini ada yang viral, mungkin orang Indonesia ya, mereka beli Megamori Sukiya. Like super big. Oh iya Megamori Sukiya. Terus habis gitu karena nggak habis semua, dan itu padahal banyak banget makanannya gitu. Jadi kayak viral di internet gitu. Another double standard maybe. Ya. Panas kameranya. Oke. Oke. Tadi kan 4. Ya kan? Oh ya. Makanan. Terus sekarang what do you think about the food di Jepang? Kayaknya banyak orang Indonesia yang lebih suka makanan Indonesia kalau di Jepang. Walaupun di Jepang seringnya makan makanan Indonesia. Like you don't wanna try something new gitu loh. That's the thing sih. Tapi kalau aku selalu try something new. Ya. Kalau misalnya aku ke kayak Osaka atau
ya yang dia ningkinya apa, terkenalnya apa, aku akan coba kan itu. harusnya Kalau gitu. aku ke Fukuoka, ke mana-mana, pokoknya aku bakal coba makanan mereka. Harusnya like you should try Ya, something new gitu loh. ya betul. Tapi kadang orang takut sih. Iya. Kalau takut, hidup harusnya lebih menakutkan nggak sih? That's true. Jadi menurut aku lebih baik nyoba sih. Ya. Udah di sini nyoba makanannya, tapi kalau emang nggak cocok ya udah gitu. Ya. At least you know. Kalau aku tahu makanan yang aku nggak bisa makan apa. Ya, same. Kayak contohnya, I cannot eat natto. I don't like natto. Terus umeboshi. Guys, ternyata aku gak sendiri. Dia gak suka Nggak enak, aneh pokoknya. Ya, natto, I don't like natto, and I don't like umeboshi karena itu yang umeboshi itu asem banget sih kalau apalagi yang di onigiri itu. Kayak apa? Like what is it for? Yeah. But I love it when it's come to drinks. Umeboshi yang apa? Osake yang pakai soda gitu-gitu. Okay, umeshu is Umeshu. good. Yeah, umeshu. Because you said umeboshi. Oh, enggak, I mean umeshu. Okay. Kalau boshi is different. Bedanya apa? Because boshi is dari hosu yang artinya dijemur. Oh, I see. Jadi becomes rasanya pickles kind of thing. Iya. Berarti agak beda tapi sama-sama ume. Yeah, same ume, but boshi is the boshi is not good. Okay. What is the craziest food have you ever eat? Like I didn't eat it. Okay. Tapi waktu lunch di sekolah dikasih jangkrik. I love jangkrik. Oh my god, what jangkrik the heck? Goreng. Ew. Are you crazy? Oh ya, kalau aku di sini memakannya mungkin ini agak susah dicari. Tapi di izakaya Jepang itu masih ada whale. Well, what? Sashimi. Oh, whale. Okay. Yeah, whale sashimi. Paus sashimi. Terus kalau ini di mana-mana sih. Kuda sashimi Basashi. Aku lihat yang lebih serem lagi di supermarket dijual tangannya beruang. Oh, Kuma. Ada restorannya yang Iya, aku pernah lihat ada restoran khusus itu kayak Kuma. Apa gitu nanti ada restorannya. Shut up. Okay, by the way, vegetarian. Yeah. I'm vegetarian, tapi aku bisa lihat. Iya. I can see anything. Yeah. Nothing grosses me out. Like. Okay. Susah nggak sih cari makanan vegetarian di Jepang? Kalau di Tokyo lumayan gampang, banyak banget restoran vegan. Oh, oke. Okay. Ya, tapi kalau ke tempat-tempat tertentu kayak snowboarding, kayak udah susah ya. Itu kayak terbatas. Jadi I'm super flexible, kayak kalau nggak ada apa-apa ya paling nanti dagingnya dikeluarin. Oke. Biasanya dagingnya cuma dikit gitu, jadi bisa dipisahin. Oke, ngerti. Atau pasta kayak nggak pakai bacon ya gitu. What's your favorite food? Pizza, spaghetti. Classic. Pizza, spaghetti. Yes. Terus di Jepang sendiri makanan itu pedas apa enggak? Enggak. Ada cabe yang namanya karaso de karakunai chotto karai rayu. Do you know? No. Jadi tulisannya kelihatannya pedas tapi nggak pedas, tapi sedikit pedas. Layu. What the fuck? Layu means minyak pedas. Oke. Yang kelihatannya pedas tapi nggak pedas, tapi sedikit pedas. What the hell? Tapi nggak pedas sama sekali. Kalau bagi orang Indo. Buat aku sih, aku di Indonesia termasuk yang nggak terlalu makan pedas. Oh really? Iya. Aku suka pedas kadang, tapi nggak bisa. Tolerance level aku nggak gitu tinggi. Tapi setelah aku pindah ke Jepang,
toleransi aku menurut mereka tinggi banget. Oh really? Oh well, yeah. Kayak makannya pedas terus lah, apalah, kadang kayak cabe padahal nggak pedas menurut aku, tapi menurut mereka pedas gitu. True. What do you think the difference, really difference about living in Japan sama di Indo sama di Amerika yang tadi? Kayak really difference. Apa Signifikan ya? banget. Maybe culture. Like Americans lebih bebas, like they literally don't care about things. Iya. Tapi kalau Indonesia santai, tapi they care about little things. Iya. Kayak pakaian lah, whatever, masih ada aturan-aturan. Kalau Jepang, they literally care about everything, kecuali pakaian. Oh, that's true itu. Oh iya. What? Iya benar. Aku pernah lihat orang kayak misalnya di Bali lah nggak pakai baju lah, inilah itu. Di Bali pakai motor nggak pakai baju. Oh iya. I mean selama kalian pakai baju di Jepang, it's okay gitu. Ya, kayak you can wear whatever gitu loh. Iya, asalkan kalian pakai baju. Itu mah ditangkap polisi ya? Iya. Makanya asalkan kamu pakai baju. Yeah, it's okay. Japan itu sangat ekspresif untuk fashion. That's true. Makanya there is a Tokyo Fashion and something like that, Harajuku. Kalau di Indonesia dikatain kayak, ngapain sih pakai? Tapi one of the thing, di Indonesia nggak bisa terlalu ekspresif dalam berpakaian. Karena menurut aku ya, agama. Ini di satu sisi itu musimnya panas terus. Jadi simple aja, gue kalau di Indo pakai kaos hitam, celana pendek, sendal. It's very Indonesian. Sendal. Iya. Tapi kalau di sini, they care about fashion. Dan di sini kan 4 musim. Jadi literally kayak tergantung musim pakaiannya juga. Iya juga sih. Jadi kayak bisa lebih ekspresif. Bisa pakai double inilah itulah, karena cuacanya mendukung. Beda dengan omongan orang juga. Ya, kalau di Indonesia do you know Naikila? Penyanyi Garam dan Madu. Iya. I love her, but banyak banget yang komentarnya kayak they don't like her fashion. Oh. And then like about her teeth, because she wears a lot of decorations. I'm like, she's just trying to be expressive. That's her fashion. So just like dia sukanya kayak gitu. So what? Iya. Tapi orang-orang kayak banyak banget ngehujat. Is the thing sih. Karena aku nggak tahu dan nanti dihujat atau enggak. Because it's easier to hide behind the keyboard. Oh. Kayak ya udah ini tombol doang tuh, tinggal komen-komen nggak jelas. About this, aku juga pernah kayaknya ngelihat gaijin hater, kayak yang di komenku. Iya, padahal dia ini Nihonjin. Ya. Well, half is still Nihonjin. Yeah. Tapi dibilang gaijin hater koi. Ya, dikatain babi. Dikatain keluar lu gaijin dari Jepang. Ya. Guys, literally di mana-mana pasti ada hater. Buzzer. Ya, aku tahu dia orang Jepang, tapi ya udah aku juga balikin. Kamu pasti bukan orang Jepang kan? Tapi seriusan deh. Dia katanya nggak suka orang asing, tapi dia tetap ngebales kayaknya dia orang kesepian gitu. Iya. Mungkin karena nggak ada teman, jadi dia mau nge-hate biar ada teman. Oh. That's, ya. Pemikiran kayak banyak banget orang Jepang yang benci foreigners itu. Kenapa sih menurut lo? Pikirannya sempit dan xenophobic. Xenophobia is when you have a fear of foreigners. Is it really a thing? Yeah, it's a thing. It's called xenophobia.
I think di Indo juga beberapa ada yang begitu. Oh iya. Antek-antek. Hah? Oke. I don't know what that is. Ya, antek-antek asing. Banyak yang bilang. Even the president. Ya, oke. Never mind. Oke. Jadi kayak orang Jepang juga sebenarnya banyak yang benci foreigners. Dan ditambah dengan Perdana Menteri yang baru ini. Ya. Mereka makin berani untuk berekspresif. Dan banyak banget yang penolakan gaijin sih. Ya. Dan visa apa semua jadi susah menurut aku. Mahal lagi. Iya. Buat sekarang itu visa susah banget menurut aku. Mau kemana-mana sih. Jepang, Australia. Australia juga naik. Oh. Terus Jepang ini lagi naik parah banget. Dan kayaknya peraturan itu diperketat. Mesti N2 lah, inilah itulah. Oh my god. Aku nggak ada JLP. Don't deport me yet. Well, Ryan Bowen, we will deport you because you're annoying. Probably true. Oke, kadang aku annoying karena I'm not annoying actually. I'm just sarcastic. Yes, I can see that. It's not annoying. Sometimes you are. Yes. Oke. Anyway, kalau mau belajar bahasa Jepang, apa aja yang harus disiap? Kayak how to study Japanese. Because aku orang buku ya, jadi this advice is not good for you. But for anyone though. Aku suka belajar hurufnya dulu. Pokoknya paling pertama aku suka belajar hurufnya karena menurutku kalau belajarnya pakai alfabet semua itu kayak you don't know how to pronounce it correctly. Okay. I want to know the spelling. Karena misalnya kayak bahasa Rusia kalau pakai ABC kayak agak beda gitu loh pronunciation-nya. So lebih baik belajar hurufnya dulu, terus baca strukturnya, baru tambahin kosakata. Oke. Basicnya itu kan Japan itu ada 3. Hiragana, katakana, Kanji. Belajarnya dari mana dulu? Hiragana, katakana. Hiragana, katakana. Ya, kanji dipelajarin along the way. Along the way. Ada berapa kanji sih, bro? Yang sering dipakai kayaknya di bawah 3.000. Yeah, I guess I don't get that JLPT. Waktu anak-anak SD itu tiap minggu ada ujian kanji, ulangan kanji. Oh, kamu pernah di? Oh, pernah dong. Oh, kan SD bukan di sini. Ya, tapi SD aku udah sampai sini, SD kelas 5. Oh, oke. Di situ kamu udah lancar Jepang atau? Oh, 0. Cuma arigatou gozaimasu, ohayo gozaimasu, konnichiwa. Udah gitu dong? Ya, gitu doang. Terus how do you learn? Karena langsung masuk sekolah Jepang, jadi mau nggak mau kayak dengar. Oh, terpaksa? Ya, terpaksa. Dan aku masih kecil. Oh, jadi cepat. Ya, jadi kayak 2 minggu, aku udah kayak merasa udah bisa ngomong dikit-dikit. Kayak, damn, 2 minggu udah bisa ngomong dikit-dikit. Terus 2 bulan kayak oh, it's fast. Yeah, super fast. Like, that was a crazy experience actually. Ada anak SD juga yang pertama, aku kan arubaito di McDonald's. Terus ini arubaito itu sebenarnya di Jepang itu boleh dari umur berapa ya? SMA. SMA? Ya. Okay. Jadi SMA aku udah bisa bahasa Jepang ya, udah arubaito. Terus habis gitu ada anak Chinese kid. Terus dia nggak ngerti sama sekali. Jadi aku pakai bahasa Mandarin, tanya nyata atau hasil siapa. Dia mau pesen milkshake ya. Terus kamu bisa bahasa Mandarin ya, bla bla. Terus nanti kayaknya 2 bulan kemudian dia udah kayak bahasa Jepangnya kayak udah kayak orang Jepang. Damn. I guess beda-beda tiap orang juga sih dalam kemampuan itu. Tapi karena masih SD. That's true. So that's true. Balik lagi, kayaknya lebih awal lebih cepat sih.
kalau belajar bahasa itu kayak Ya. dari kecil lebih cepat. Dan mereka, satu hal yang aku tahu, mereka itu nggak takut untuk ngobrol Ya. pakai bahasa itu. Ya. That's the thing. Kalian harus berani ngobrol. Kalau aku ke restoran Vietnam, aku berusaha pesen pakai bahasa Vietnam. And can you do? Kayak mereka tahu. Oh, mereka ngerti, mereka Oh paham. damn. They understand me, but when they speak, I don't really understand. Habisnya ngomongnya cepet. Oh iya, ngerti. Tapi pas di Vietnam kan banyak nenek-nenek yang jualan. Mereka nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. The young people, oh my god, they speak really good English in Hanoi. But nenek-nenek, they don't speak at all. So I'm asking how much in Vietnamese, and I understand when they say it to me. Oh, So I'm like, that's cool. damn, I understand. Damn. That's the thing. Ya, Kalau kalian bisa bahasa di negara itu kayak guys, berhasil Certified. aku. certified. I'm survivor. Ya. Yeah. Oke, thank you so much Yuki. Thank you. Nanti kapan-kapan main lagi. Okay.